Halo, kenalin, ini Budi. Tapi nggak pakai ini adik Budi. Kali ini dia mau jalan-jalan sambil mengangkat beban di sejumlah objek luar angkasa. Di bumi, dia bisa ngangkat bobotnya sendiri seberat 68 kg dan dia cuma cowok biasa, bukan atlet terlatih. Sip, saatnya pergi ke tempat lain. Kita lihat yuk, seberapa kuat sih Budi bisa ngangkat beban di sejumlah tempat di semesta ini? Oke, singgah dulu di matahari. Hawanya mulai ngebul nih. Mungkin harusnya Budi datang ke sini pas malam hari aja. Haha, nggak akan ngaruh lah. Lagian Budi kan robot, tubuhnya bisa tahan panas. Permukaan matahari nggak padat, jadi dia harus tetap berada di dalam pesawatnya. Donat seberat 85 gram akan berubah jadi 2,7 kg di matahari, atau 27 kali lebih berat. Berat benda dipengaruhi oleh massa dan densitasnya. Jadi, semakin besar masanya, akan semakin tinggi densitasnya, dan semakin besar pula gravitasinya. Udah ya, saatnya pergi dari sini. Lanjut ke Merkurius. Gravitasi di sini jauh lebih lemah. Berat badan Budi langsung turun 2,5 kali. Wih, di sini dia bisa ngangkat beban seberat 170 kg atau kira-kira seukuran keledai sedang. Haha, lihat tuh, keledainya kebingungan karena diangkat-angkat. Karena suhunya mulai panas, Budi harus menjauh. Merkurius paling dekat dengan matahari dan suhunya bisa mencapai 427 derajat Celcius. Tapi rotasinya super lelet. Akibatnya, suhu di malam hari bisa mencapai minus 170 derajat Celcius. Sampai di Venus. Sip, paru-paru Budi berbahan besi, jadi dia masih bisa bernafas normal. Venus dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukurannya hampir sebesar bumi. Cuma bedanya, planet kita sedikit lebih besar. Gravitasinya juga hampir sama. Malahan, Budi bisa loh ngangkat koloninya seberat 68 kg, plus satu anjing kecil. Oke, beralih ke bulan. Di sini kekuatan Budi makin bertambah. Gravitasi bulan 6 kali lebih kecil dari gravitasi bumi. Dan dia bisa mengangkat wahana penjelajah bulan tanpa perlu berkeringat. Canggihnya lagi, dia bisa loh ngangkat dua wahana itu dengan kedua tangan. Total masanya sekitar 400 kg. Alan Shepard jadi satu-satunya pemain golf yang unjuk kebolehannya di bulan. Bola golf bulan berbobot kurang dari 14 gram. Cuma dengan satu ayunan stick, benda kecil itu akan langsung hilang. Bulan ternyata mengandung air loh. Wujudnya nggak berupa lautan atau lapisan es sih, tapi cuma molekul air. Kandungannya juga nggak seberapa, 100 kali lebih sedikit dari semua air di gurun Sahara. Mars, setelah sampai di permukaannya, tubuhmu akan terasa ringan karena gravitasi Mars 2,5 kali lebih lemah dari gravitasi bumi. Kamu pastilah mengalahkan atlet angkat beban pro, tapi syaratnya kamu ada di Mars dan dia tetap di bumi. Haha. Nah kan, lihat tuh, Budi aja bisa kok ngangkat satu sepeda motor di permukaan Mars. Kelihatannya dia udah kebanyakan angkat beban deh, jadi perlu istirahat. Wah, kebetulan bisa menikmati pemandangan Mars tuh. Karena pengaruh debu dan atmosfernya, langit Mars akan terlihat biru saat matahari terbenam. Di Cakrawala, Budi juga bisa melihat Olympus, gunung tertinggi di seantero tata surya. Kita menuju ke Phobos, salah satu dari dua satelit Mars. Budi hampir nggak bisa merasakan gravitasi. Malahan, dia juga bisa tuh ngangkat satu bus sekolah. Dan kalau mau, dia bisa loh nyetak rekor lompatan terjauh sepanjang masa. Sekali lompat, tubuhnya nggak akan lagi balik ke permukaan Phobos lagi. Eits, jangan buka pesawat pintumu Budi. Kita sudah sampai di Jupiter, raksasa gas. Karena permukaannya berupa gas, Budi bisa jatuh ke awan gas. Belum lagi, bobot Jupiter 317 kali lebih berat dari bumi. Jadi, gravitasinya juga sangat kuat. Kaki Budi mulai terasa keluh. Mau berdiri aja susahnya minta ampun. Dia cuma bisa mengangkat beban maksimal 27 kg. Gak apa-apa Budi, kamu bisa lebih strong di tempat ini. Europa, salah satu satelit Jupiter. Wah, Budi mulai senang lagi tuh. Di sini dia kuat ngangkat beban melebihi 500 kg atau seukuran kuda dewasa. Dengan kekuatan semasif ini, dia akan bisa menggulingkan mobil atau bahkan bus mini di bumi. Tapi permukaan Europa terasa beda. Tubuh Budi jadi super ringan dan dia jadi takut tiap kali mau bergerak. Ya iyalah, di sini tubuhnya bisa gampang terbang. Kalau kamu mau berlama-lama di sini, sebaiknya pakai pemberat dan bawa makanan yang cukup ya.
Saturnus juga termasuk raksasa gas. Wah, Budi bisa bersantai ria tuh di pesawatnya. Kekuatannya hampir sama dengan di bumi. Jadi dia bisa mengangkat beban seberat 64 kg. Dia nggak bisa lama-lama di sini karena anginnya super ngebut. Atmosfernya juga dipenuhi amonia, sangat berbahaya. Titan, kependekan dari Titanic? Bukanlah, tapi satelit terbesar kedua di tata surya kita. Di sini terdapat lautan air yang diselimuti lapisan es. Ada juga danau yang berisi cairan aneh, etana, metana, butana, dan propana cair. Padahal kalau di bumi, zat ini berupa gas. Meski nggak bisa menapakkan kaki di sini, Budi masih bisa kok memamerkan kekuatannya. Dia bisa mengangkat 7 orang dewasa sekaligus, seberat 490 kg. Itu sih hampir sama kayak bobot anjing laut kecil. Uranus, raksasa es ini punya suhu paling dingin di tata surya kita. Tapi anehnya, seluruh permukaannya nggak padat. Wah, mantap. Budi udah mengantisipasi dengan bawa selimut tebal tuh. Suhu di sini bisa turun sampai minus 189 derajat Celcius. Gravitasi Uranus sedikit lebih lemah dari gravitasi bumi. Jadi, Budi nggak akan bisa unjuk kebolehan dengan pamer otot. Ya lagian mana bisa. Dia kan cuma robot. Tapi di Uranus, dia bisa mengangkat beban seberat ban traktor. Neptunus punya gravitasi yang lebih kuat. Di bumi, Budi memang bisa mengangkat beban seberat 68 kg. Tapi kalau di sini, dia cuma kuat sampai 59 kg. Dan seperti di Saturnus, angin di sini juga super ngebut sampai kecepatan 2092 km per jam. Malahan lebih ngebut dari kecepatan F-22 Raptor. Pluto, iya tahu kok, namanya memang sudah dicoret dari jajaran planet di tata surya kita. Tapi kondisinya di sini jauh lebih tenang. Mungkin si Budi berniat mau buka tempat gym di Pluto juga. Di sini, manusia rata-rata pun bisa loh angkat beban seberat 1 ton dan melompat setinggi 7 meter. Wah, pasti seru nih kalau ada olimpiade di Pluto. Tapi nggak perlu pecicilan juga kalau kamu mau melompat. Kalau kebanyakan lompat, bisa-bisa kamu malah terlempar di luar angkasa. Kemungkinan, manusia di masa depan akan hidup di planet lain. Jadi Budi juga perlu menjelajah lagi keluar tata surya. Proxima Centauri b, ukurannya cuma sedikit lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga hampir sama. Kondisinya sangat mirip seperti di bumi. Di eksoplanet ini, dia bisa mengangkat kopilot logamnya seberat 68 kg. Kepler 452b juga sedikit lebih besar dari bumi, tapi jauh lebih padat dan lebih berat. Gravitasinya hampir 2 kali lebih kuat. Di sini, Budi bisa unjuk kebolehan sesuka hatinya. Tapi kok dia kesulitan saat harus mengangkat 2 ember air sekaligus? Perlu bantuan nggak ya? Dia punya masalah yang lebih rumit. Agar sampai di Kepler 452b, dia perlu waktu sekitar 26 juta tahun, atau lebih dari 50 juta tahun perjalanan bolak-balik. LHS 1140b digadang-gadang menjadi kandidat rumah kita di masa depan, tapi gravitasinya yang 3 kali lebih kuat bikin kondisinya jadi nggak nyaman. Setelah menapakkan kakinya di permukaan LHS 1140b, kepala Budi malah pusing 7 keliling. Di sini dia cuma bisa mengangkat robo Labrador kesayangannya seberat 20 kg. Sampai juga di bintang neutron, area non-jauh di sana di luar tata surya kita. Meskipun kecil, bintang neutron ternyata sangat berat dan malahan menjadi salah satu objek terberat di alam semesta ini. Gravitasinya juga sangat kuat, tapi permukaannya punya kerak tipis berbahan padat. Asik, Budi jadi bisa mendaratkan pesawatnya kan? Tapi robot kecil kita nggak akan berkutik. Untuk ngangkat korek api dan jarum pun dia nggak bisa, apalagi ngangkat tubuhnya sendiri. Saking kuatnya, gravitasi bintang neutron telah menyulap tubuh Budi jadi gepeng, mirip kue cucur. Ya udahlah, mau gimana lagi kan?